Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulan Maharani R dengan NIM 2024020052 dengan dosen pengampu Dr. Anita Risose. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman singkat seluruh bab tentang manajemen sumber daya manusia yang dipresentasikan selama perkuliahan. Bab 1. Pentingnya MSDM. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah proses strategis dalam mengelola tenaga kerja, mulai dari rekrutmen, pengembangan, pemberian kompensasi hingga pemeliharaan. Tujuan MSDM yang pertama mencapai target organisasi atau perusahaan, yang kedua mengembangkan potensi individu secara maksimal. Pentingnya MSDM, yang pertama, MSDM berharga, yaitu karyawan adalah aset terbesar perusahaan. Mereka yang menggerakkan operasi dan inovasi. Yang kedua, MSDM tidak dapat ditiru, yaitu setiap perusahaan punya budaya, keterampilan, dan ikatan unik yang susah untuk disaing oleh pesaing lainnya. Yang ketiga, MSDM tidak dapat digantikan, yaitu teknologi boleh canggih, tapi kreativitas, ide, dan hubungan antar manusia tetap tidak bisa digantikan oleh mesin. Bab 2. Pendekatan strategi dalam manajemen sumber daya manusia. Pendekatan strategi dalam manajemen sumber daya manusia adalah cara terencana untuk mengelola karyawan demi mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Adapun tantangannya, yang pertama, resistensi terhadap perubahan, yaitu karyawan sulit menerima hal baru, sehingga proses perubahan jadi terhambat. Yang kedua, komunikasi tidak efektif, yaitu pesan kurang tersampaikan, menyebabkan miskomunikasi dan tujuan sulit tercapai. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya, yaitu anggaran, waktu, atau personal kadang tidak cukup untuk menjalankan strategi. Adapun tujuannya, yang pertama pelatihan, yaitu bertujuan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi pekerja agar siap menghadapi tantangan dan tugas di tempat kerja. Yang kedua, edukasi, yaitu meningkatkan wawasan dan pemahaman karyawan, sehingga mereka mampu berpikir kritis, inovatif, dan siap berkembang bersama organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, keselarasan dengan visi organisasi atau perusahaan, yaitu memastikan semua aktivitas dan pengembangan SDM mendukung pencapaian arah serta cita-cita bersama perusahaan atau organisasi. Bab 3. Perencanaan dan perekrutan SDM. Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua aspek, yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Fungsi perencanaan sebagai usaha persiapan yang sistematik tentang berbagai kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan. Sedangkan rekrutmen merupakan salah satu fungsi MSDM pada aspek pengadaan tenaga kerja yang khusus mendapatkan calon-calon karyawan untuk kemudian diseleksi mana yang paling baik dan sesuai dengan persyaratan. Alternatif pengganti rekrutmen yang pertama overtime, yaitu menambah jam kerja karyawan yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan kerja jangka pendek. Yang kedua, subcontracting, yaitu mengontrakkan sebagian pekerja ke perusahaan lain yang punya keahlian khusus. Yang ketiga, temporary employees, yaitu memperkerjakan karyawan sementara atau kontrak dari perusahaan lain, lebih fleksibel dan tanpa komitmen jangka panjang. Yang keempat, employees leasing, yaitu karyawan dipinjamkan dari perusahaan lain atau leasing untuk sementara, biasanya dengan hak dan upah yang tetap. Bab 4. Seleksi dan penempatan karyawan. Seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang berkualitas dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Sedangkan penempatan adalah proses rekomendasi atau keputusan untuk mendistribusikan para calon pada pekerjaan yang berbeda-beda berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan-kemungkinan dari calon untuk berhasil pada setiap pekerjaan yang berbeda. Proses pelaksanaan dan penempatan. Yang pertama, administrasi berkas, yaitu berkas pelamar seperti CV, ijazah, dan dokumen pendukung diverifikasi kelengkapan dan kesesuaiannya. Yang kedua, wawancara, yaitu kandidat yang lolos administrasi akan diwawancarai untuk menggali motivasi, kepribadian, dan kecocokan dengan budaya perusahaan. Yang ketiga, tes kemampuan dan pengetahuan, yaitu termasuk tes psikolog, akademik, atau keterampilan khusus sesuai kebutuhan posisi. Yang keempat, evaluasi medis, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kandidat fit dan layak kerja. Manfaat seleksi dan penempatan. Yang pertama, perusahaan mendapatkan karyawan yang tepat. Yang kedua, mengurangi kesalahan rekrutmen. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Yang keempat, penempatan sesuai kemampuan dan minat. Bab 5. Pelatihan.
Pelatihan adalah proses pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Metode pelatihan yang pertama orientasi, pelatihan bagi karyawan baru mengenalkan budaya, visi dan tata tertib perusahaan agar cepat beradaptasi dan tahu peran masing-masing. Yang kedua, prosedur kerja, memastikan karyawan menguasai langkah-langkah kerja sesuai SPO, termasuk praktik langsung, diskusi kasus atau simulasi di lapangan. Yang ketiga, pelatihan K3, fokus pada pengenalan bahaya, prosedur keselamatan, penggunaan APBD. Yang keempat, teknologi, memberikan keterampilan penggunaan alat, mesin, atau software terbaru melalui tutorial, demo praktis, agar karyawan siap menghadapi perkembangan teknologi. Yang kelima, soft skill, meningkatkan komunikasi, kepemimpinan, kerja tim, biasanya lewat workshop, interaktif, role play, dan penilaian kompetensi. Tahap pelatihan yang pertama, analisis kebutuhan, menilai dan mengidentifikasi gap antara keterampilan yang ada dan yang dibutuhkan agar pelatih fokus pada hal yang benar-benar diperlukan. Yang kedua, rancang, menyusun tujuan, materi, metode pelatihan, jadwal narasumber dan alat evaluasi agar pelatih berjalan terstruktur dan tepat sasaran. Yang ketiga, laksanakan, proses menjalankan pelatihan sesuai desain, misalnya lewat kelas, simulasi, diskusi, atau praktik langsung dengan mentoring agar berjalan efektif. Yang keempat, evaluasi, mengukur sejauh mana pelatih mencapai tujuan lewat tes, observasi, atau feedback. Hasilnya dipakai untuk memperbaiki pelatihan ke depannya. Bab 6, mengembangkan karyawan. Mengembangkan karyawan adalah aspek krusial dalam manajemen sumber daya manusia yang memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan organisasi. Tujuannya yang pertama meningkatkan kinerja produktivitas, yang kedua meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan, yang ketiga mempersiapkan pemimpin masa depan, yang keempat membangun budaya perusahaan yang positif, yang kelima adaptasi terhadap perubahan, yang keenam meningkatkan inovasi, yang ketujuh meningkatkan daya saing. Tantangannya yang pertama keterbatasan anggaran, yaitu biaya pelatihan kadang besar dan tidak semua perusahaan mampu. Yang kedua kurangnya waktu pelatihan, karyawan dan perusahaan sering fokus pada target, jadi sulit menyediakan waktu khusus untuk pengembangan. Yang ketiga, resistensi terhadap perubahan, yaitu ada karyawan yang takut keluar dari zona nyamannya atau tidak mau mencoba metode baru. Metode pengembangan karyawan, yang pertama pelatihan, latihan langsung atau kelas untuk upgrade skill, yang kedua pendidikan lanjutan, kursus atau program pendidikan formal atau non-formal, yang ketiga mentoring, pembimbingan dari senior, leader atau pelatih secara personal, yang keempat job rotation, rotasi kerja agar karyawan dapat pengalaman baru di posisi berbeda. Yang kelima, workshop, kegiatan interaktif untuk berbagi dan mengasah keterampilan. Yang keenam, job enrichment, yaitu memperluas atau memperdalam job desk biar pekerja lebih menantang dan variatif. Bab 7, kompensasi. Kompensasi adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusinya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di perusahaan. Faktor-faktor kompensasi yang pertama, kondisi keuangan perusahaan. Semakin sehat keuangan perusahaan, semakin besar kemampuan memberi kompensasi. Yang kedua, kinerja karyawan, yaitu prestasi dan produktivitas yang tinggi biasanya mendapatkan kompensasi lebih tinggi. Yang ketiga, jabatan dan tanggung jawab, yaitu semakin tinggi jabatan dan berat tanggung jawab, kompensasi makin besar. Yang keempat, kondisi pasar dan industri, yaitu permintaan dan penawaran tenaga kerja, serta persaingan industri ikut menentukan. Yang kelima, pendidikan dan pengalaman, yaitu pendidikan dan pengalaman kerja tinggi berdampak pada besarnya kompensasi. Yang keenam, letak geografis, yaitu biaya hidup di suatu daerah. Jadi pertimbangan besaran kompensasi, biasanya gaji di kota besar lebih tinggi. Yang ketujuh, serikat pekerja, yaitu peranan kekuatan serikat pekerja sering berhasil memperjuangkan kompensasi lebih baik. Yang kedelapan, peraturan pemerintah dan hukum ketenaga kerjaan, yaitu ada ketentuan upah minimum dan aturan lainnya yang harus diikuti. Manfaat kompensasi, yang pertama meningkatkan motivasi dari kinerja karyawan, yang kedua meningkatkan kepuasan karyawan, yang ketiga perpindahan karyawan, yang keempat menarik talent berkualitas, yang kelima mendorong loyalitas dan komitmen karyawan. Jenis-jenis kompensasi, yang pertama kompensasi langsung, yaitu imbalan berupa uang yang diterima langsung oleh karyawan, misalnya gaji pokok, upah, bonus, insentif, komisi, THR, dan tunjangan yang dibayarkan bersama gaji. Yang kedua, kompensasi tidak langsung, yaitu imbalan yang diterima karyawan dalam bentuk non-tunai atau melalui pihak ketiga, misalnya asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, cuti berbayar, fasilitas kerja, transportasi, atau program kesejahteraan lainnya. Bab 8, manajemen kinerja karyawan.
Manajemen kinerja karyawan adalah suatu pendekatan strategis yang digunakan oleh organisasi untuk memastikan bahwa kinerja individu atau tim berada dalam jalur yang sesuai dengan tujuan dan strategis organisasi atau perusahaan. Proses pelaksanaannya yang pertama perencanaan kinerja, yang kedua pengembangan kinerja, yang ketiga pemantauan dan pengendalian, yang keempat pengkajian dan evaluasi kinerja, yang kelima pemberian penghargaan dan tindak lanjut, yang keenam review dan penyegaran sistem. Kelebihan dan kekurangan manajemen kinerja karyawan. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan produktivitas, yaitu sistem target dan monitoring membuat karyawan lebih fokus pada hasil. Yang kedua, peningkatan keterlibatan, yaitu umpan balik rutin dan pelatihan bikin karyawan lebih terlibat dan termotivasi. Yang ketiga, kurangnya fleksibilitas, yaitu sistem kaku dan proses terlalu formal bisa bikin karyawan stres. Yang keempat, pengawasan berlebihan, terlalu banyak monitoring bikin karyawan merasa diawasi terus dan mengurangi kreativitas. Bab 9. Hubungan industrial. Hubungan industrial adalah sistem kerjasama antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan kerjasama. Faktor pendukungnya yang pertama komunikasi dua arah yang efektif, yaitu terbuka antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Yang kedua kepastian dan keadilan hukum, yaitu perlindungan hak atau kewajiban masing-masing dan penegakan peraturan ketenaga kerjaan. Yang ketiga upah dan kesejahteraan layak, yaitu gaji, tunjangan, dan perlindungan sosial bagi pekerja. Yang keempat, kondisi kerja yang aman, yaitu lingkungan kerja yang sehat dan aman untuk semua. Yang kelima, serikat pekerja profesional, yaitu organisasi pekerja yang efektif, berperang dalam dialog dan membela hak. Yang keenam, dukungan kebijakan dan stabilitas ekonomi, yaitu kebijakan pemerintah yang mendukung hubungan industrial dan kondisi ekonomi yang stabil. Tantangannya yang pertama rendahnya pemahaman hukum, yang kedua ketimpangan kekuatan tawar, yang ketiga lemahnya pengawasan, yang keempat serikat pekerja kurang profesional, yang kelima perkembangan teknologi dan perubahan bentuk kerja, yang keenam globalisasi dan persaingan pasar. Bab 10. Kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan aspek penting untuk menjamin kenyamanan dan produktivitas kerja yang optimal. Unsur-unsur K3 yang pertama identifikasi bahaya, yaitu menemukan semua potensi bahaya di tempat kerja dengan mengumpulkan data dan catatan kecelakaan. Yang kedua, pengendalian risiko, yaitu mengurangi atau menghilangkan risiko lewat eliminasi, rekayasa teknis, dan pengaturan kerja, dan SOP, serta penggunaan APD. Yang ketiga, pelatihan K3, yaitu memberikan edukasi, pelatihan, dan sosialisasi tentang K3 agar pekerja tahu prosedur aman dan penggunaan APD yang tepat. 4. Penggunaan APD, yaitu memakai alat pelindung diri seperti helm, masker, dan sarung tangan sebagai perlindungan terakhir terhadap bahaya. Tujuan K3 yang pertama menjamin keselamatan tenaga kerja, yaitu melindungi pekerja dari cedera, penyakit, atau kecelakaan selama bekerja. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, yaitu lingkungan kerja yang aman, bikin karyawan lebih fokus, kerja lancar, hasil meningkat. Yang ketiga, melindungi aset dan lingkungan kerja, yaitu mencegah kerusakan alat barang dan fasilitas kerja, menjaga lingkungan tetap aman. Yang keempat, meminimalkan kecelakaan kerja, yaitu mengurangi angka kecelakaan, absen kerja, dan biaya akibat closing statement atau kesimpulan manajemen sumber daya manusia atau biasa disebut dengan MSDM bukan hanya tentang pengelolaan tenaga kerja, tetapi merupakan fondasi penting dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan. Dengan perencanaan yang tepat, rekrutmen yang selektif, pelatihan yang terarah, serta pemberian kompensasi dan pengembangan karyawan yang berkelanjutan, perusahaan mampu menciptakan lingkungan kerja yang produktif, kompetitif, dan harmonis. Oleh karena itu, investasi dalam MSDM adalah investasi strategis menuju kesuksesan jangka panjang. Itulah tadi hasil rangkuman singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.